Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bayu, silakan dipimpin untuk berdoa, Bayu. Doa mulai. Alhamdulillah, setelah berdoa, artinya berdoa itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada butir keberapa, nak? Butir pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Bayu Setiawan, Marcel Adimaswara, Anjas Mara, Ulan Seri, Elsa, Kaila Dwi Ayumi, Fitri. Kemana Fitri? Sakit. Kita doakan semoga yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, Ibu punya yel-yel. Nah, jadi yel-yelnya ini supaya kita belajarnya lebih semangat. Kalau Ibu sebutkan MTS Abdurrahman, jawabannya adalah cerdas, semangat, berprestasi. Baik, kita mulai. MTS Abdurrahman. Cerdas, semangat, berprestasi. Nah, supaya lebih semangat kita belajarnya ya. Jadi jangan ngantuk. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 1 yaitu akidah Islam. Sekarang dibuka dulu materinya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengingat kembali dasar, tujuan, bukti, dalil, akidah Islam dan manfaat mempelajarinya dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dan istiqomah sebagai implementasi dari meyakini akidah Islam setelah membaca materi tentang akidah Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan pengertian akidah Islam dengan baik dan benar setelah mengamati materi pembelajaran. Yang keempat, setelah memahami materi, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian akidah Islam, dasar, tujuan, bukti atau dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya dengan baik dan benar. Pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian akidah Islam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu apa itu arti akidah? Ya, Kaila. Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayai akidah Islam. Bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Ya, betul sekali. Jadi kalau secara bahasa, akidah itu berasal dari kata akada yaqudu akidatan yang artinya adalah ikatan. Sekarang kita perhatikan pada LKS. Kata akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kukuh, kuat dan erat. Nah, akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kukuh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Itu kalau akidah menurut bahasa. Sedangkan akidah menurut istilah adalah dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pokok kepercayaan
atau keyakinan hati seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang wajib disembah dan pelaksanaan terhadap segala perintah yang terdapat dalam ajaran Islam. Nah, sekarang kita perhatikan pada buku ini. Perhatikan gambar pada buku yang Ibu perlihatkan. Yang pertama adalah gambar keindahan alam. Yang kedua adanya tata surya. Dan yang ketiga adalah adanya alam semesta berada dalam sebuah trompet atau sangkakala besar. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang dapat kita ambil dari gambar tersebut. Apa nak? Apa? Ada? Nah, jadi dari gambar tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa adanya semua fenomena-fenomena ini itu karena adanya Allah. Maka untuk membahas pembahasan tentang adanya Allah ini, kita belajarlah mulai dari pembahasan akidah Islam. Lanjut. Tentang dalil atau dasar-dasar akidah Islam. Dalil atau dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu atau dapat yang menyimpulkan, dapat menjelaskan apa arti dari Al-Quran? Al-Quran, ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dan hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir sikap diam Nabi Muhammad. Udah, Al-Quran. Dah, jadi dapat ditarik kesimpulan. Jadi Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai apa nak? Sebagai pedoman hidup manusia. Nah, dasar akidah Islam yang pertama kan Al-Quran. Nah, di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 inilah akan dibahas tentang akidah Islam. Ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Ayo, coba Bayu bacakan surat Al-Ikhlas 1-4. Ta'awudz. Qul huwallah. Ya, betul sekali. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Kemudian lam yalid walam yulad, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dasar-dasar yang kedua selain dari Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Tadi yang sudah dibacakan tadi sama Kaila, hadis adalah Segala ucapan, perbuatan dan takbir sikap diam melalui teks Muhammad SAW. ya, hadis adalah segala ucapan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam menegaskan bahwa hadis itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran sebagai penguat Al-Quran. Selanjutnya di dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Bukhari, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersama dengan para sahabat. Nah, lalu malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam hadis riwayat Bukhari, apa sih iman itu? Iman itu adalah iman yang dijelaskan di dalam 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada 2, iman kepada malaikat Allah 3, kitab Allah 4, iman 5, 6, iman kepada qada dan qadar. Ya, itu tadi adalah dasar-dasar akidah Islam. Saatnya sekarang Ibu bagi kelompok ya. Nah, karena ini sudah sesuai menjadi 3 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Ibu bagikan ininya. Nah, silakan diidentifikasi bersama-sama. Ya, bersama-sama ya. Jadi silahkan diskusikan di sana. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Nah, dengan begitu kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar dan lurus, dan ada akidah yang sesat atau salah. Sekarang menurut kalian silakan uraikan pengertian akidah, baik itu secara istilah dan pengertian akidah Islam itu menurut pandangan kalian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah akidah Islam bersifat taufiki, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kalian uraikan pengertian akidah dan hadis. Uraikan pengertian Al-Quran dan hadis maksud Ibu. Nah, kalau sudah selesai diskusi, sekarang Ibu minta perwakilan untuk 1 kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Ya, Kaila, silakan. Ya, boleh di situ. Pengertian akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayai akidah Islam. Bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Yang kedua, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan selanjutnya, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takbir sikap diam Nabi Muhammad SAW. Ya, betul sekali. Kasih aplaus. Nah, selesai diskusinya. Selanjutnya adalah kita tarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akidah Islam adalah apa, Nak? Suatu pokok. Ya, silakan dibaca. Keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayai akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Ya, atau dapat ditarik kesimpulan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi dalil-dalilnya tadi di dasar akidah Islam tadi kan tadi ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kita ambil salah satu yang dari Al-Quran tadi adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Sekarang silakan dibuka LKS-nya halaman 20. Nah, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, 5 menit selesai dikerjakan.
Nah, sudah selesai ya, sudah Ibu nilai, sudah selesai kita mengerjakan tugas. Silakan sebelum menutup pelajaran kita yang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, Bayu. Bagaimana upaya kita sebagai siswa untuk mempunyai akidah keimanan yang kuat? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Baiklah, Ibu jawab ya. Upaya kalian sebagai seorang siswa agar dapat memiliki akidah keimanan yang kuat, yaitu dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena dengan memperdalam ilmu pengetahuan agama kalian dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk agar tidak mudah terbawa oleh arus kejahatan atau keburukan. Itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada Ibu yang bertanya sekarang. Nah, satu-satu. Ya. Marcel. Akidah secara bahasa artinya adalah apa tadi? Keyakinan, ikatan, ya. Kemudian baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu yang tanya. Apa pengertian akidah menurut bahasa? Ayo, Kaila. Kata akidah berasal dari kata al-aqdu yang artinya kukuh, kuat dan erat. Akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kukuh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Ya, betul. Selanjutnya, yang bisa menjabarkan pengertian akidah secara istilah. Ayo. Secara istilah. Ya, oke. Istilah memiliki asal kata yang akan memberikan makna filosofi yang dalam terhadap kata tersebut. Kemudian yang bisa menyebutkan salah satu dalil akidah Islam. Tadi yang disebutkan oleh Bayu, ayo silakan. Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita kali ini ya. Baiklah, pembelajaran kita telah usai. Untuk kegiatan di rumah silakan dibuka LKS-nya, dikerjakan di rumah halaman 25 ya. Ibu tunggu tugasnya minggu depan. Dan untuk pembahasan minggu depan yaitu bab tentang sifat-sifat Allah, silakan kalian pahami materinya di rumah masing-masing. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita ucapkan dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.